Oke, Bang Zuma. Astagfirullahaladzim. Sekarang saya tanya Bang Zuma. Kalau di Anda Muslim mewakili itu siapa Yesus yang datang? Kristus melawan Yesus anak Maria loh. Enggak, saya mau tanya. Kalau di Muslim Saya bagaimana Bang Zuma? mewakili Yesus Siapa yang anak datang? Maria, Anda mewakili Yesusnya Paulus yang datang di padang gurun. Silakan. Ya, Bang Zuma. Kalau di Muslim yang datang itu siapa ntar kiamat? Nabi Isa alaihi salam yang datang kemudian meluruskan atas dakwaannya kepada para terdakwa. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Beliau turun ke atas muka bumi ini untuk meluruskan ajarannya yang dibengkokkan oleh para penyesat. Ingat, ingat. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Oke, baik, noted. Yang saya tanya, kalau di Muslim siapa yang balas perbuatan jahat, perbuatan baik itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di kami yang balas perbuatan itu jahat ataupun baik itu Yesus. Makanya Tadi kita iman sama-sama saya membaca dalil. Siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku, aku tidak berhak untuk menunjukkan. Itu disiapkan oleh Bapa, oleh siapa yang disiapkan oleh Bapa. Jangan Itu Anda mentafsir. Maukah engkau aku tunjukkan, kata Yesus, kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh jasad dan juga melemparkan manusia ke dalam api yang menyala-nyala. Siapa Dia? Bapa. Yesus itu cuman hakim. Dia yang menghakimi. Kamu kenapa menuhankan aku, sedangkan kamu tidak melakukan kehendak Bapakku? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dari buahnya engkau akan melihat dia. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Berarti yang memegang kuasa lebih utama di atas Yesus siapa? Bapakku. Yesus hanya hakim saja. Makanya di dalam Al-Quran ditanya, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, aku Tuhan berkata kepadamu, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau wahai Tuhanku, aku tidak pernah berkata yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kepada siapa Yesus mengajarkan Bani Israel menyembah? Kepada Dia atau kepada Bapa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus Kristus wajib hukumnya diimani, dikenal sebagai utusan Tuhan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan Yesus yang datang kepada Anda, harus Anda memutar lidah, menyamarlah, bla 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 bla, dan ujung-ujungnya Anda mentuhankan Dia. Anda ingin menggeser pencipta langit dan bumi dengan Tuhan Anda yang bernama Yesus Kristus itu. Siapakah Anda ini? Anda adalah perpanjangan tangan daripada setan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudara-saudara setan adalah orang-orang kafir yang menjadikan manusia lain itu menyembah kepada wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Siapakah saudara-saudara setan? Bukankah dia orang kafir ini yang menolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi, dan mereka selama-lamanya akan menyesatkan. Oke, betul sekali Bang Zuma. Anda sedang begini, menolong setan agar manusia menyembah setan. Ya, Bang Zuma, kalau di Kristen itu memang ya itu kan keimanan saya ya, baik itu kan pemikiran Bang Zuma, keimanan Bang Zuma, ya kan kita kan saling diskusi nih, maksudnya ini kan saya menjelaskan keimanan saya seperti ini. Kenapa nih Bang Zuma, saya menganggap Yesus itu Allah, saya nggak tanggung-tanggung gitu kayak orang. Kalau orang kan bilang anak Allah, firman, enggak, dia itu Yesus. Kenapa saya berbicara? Karena saya punya dalil, dia yang akan membalaskan setiap perbuatan jahat dan perbuatan baik, dan itu merupakan pekerjaan Tuhan. Apalagi dengan kedatangannya, kemuliaannya, Anda keliru. Coba Anda bacakan, coba Anda bacakan Yohanes 12 nomor 48 deh, bacakan. Anda yang baca, saya dengarkan. Silakan. Yohanes 12 ayat berapa?
Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku, ia tidak menerima perkataanku. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Siapa yang menjadi hakim? Perkataan Yesus Itu. yang pernah Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel kan? Aku tidak Iya. berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Adakah Betul, Yesus Bang mengajarkan? Suma. Betul. Adakah perkataan Yesus di dalam firman yang disampaikan aku adalah Bapa itu sendiri sembahlah aku? Betul Bang Zuma, tapi kan ada juga ayat Matius 20 ayat 40, nanti dia datang dengan kemuliaannya, dia menggiring orang ke neraka, ke surga. Jadi kita jangan pakai ayat 1-2, makanya saya nggak pernah Yang menjadi hakimnya itu siapa? Perkataan Yesus kan yang menjadi hakim. Iya, betul. Itu yang Bukan dibilang perkataan firman. Matius kan? Ya, tapi kan ada juga Bang Zuma, Matius 25 ayat 40, itu Yesus datang dalam kemuliaannya, yang berteriak Tuhan, Tuhan itu Yesus tolak. Dia bisa nolak orang, dia bisa taruh ke Kemuliaan neraka, yang surga. diberikan yang diberikan kepadanya. Iya kan? Iya, Nah, itu dia. kemuliaan Allah. Iya, yang diberikan kepada anak manusia Yesus. Dan di dalam Wahyu juga, Wahyu 12 juga itu lebih jelas lagi, lebih jelas dari Matius 25. Ini bahaya ini 40. kalau kita Wahyu Anda bawa. Yesus mengatakan, saudari, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Wahyu ditulis tahun 100. Yesus selesaikan tugasnya tahun 33. Segala firman sudah tamat di tahun 33. Jadi perkataan di Paulus, di penulis Wahyu di Pulau Patmos itu bukan lagi dari Yesus, karena segala firman sudah selesai di tahun 33. Tidak Bang ada Zuma lagi tahu nggak firman. Wahyu itu wahyunya siapa? Wahyunya makhluk yang mengaku bintang timur. Wahyu itu Wahyu Yohanes, Bang Zuma. Jadi itu Tidak. Yohanes murid yang Bukan. kami. Kalau Bukan. kalau keimanan Bukan kami, murid. Yohanes itu kan paling dekat sama Yesus. Nah, kalau keimanan kami, nah di sinilah Wahyu Jangankan- dia menulis. Jangankan buku Yohanes aja bukan tulisan murid Yesus. Coba buka Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 untuk membuktikan bahwa yang kita bahas tadi ini adalah surat kabar, bukan sabda Yesus, bukan firman Tuhan. Buka Yohanes 21 nomor 24 nomor 25. Tapi sebagai surat kabar tentu ada kebenaran di dalamnya, karena wartawan pewarta ini mencatat sesuai dengan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka selidiki. Tapi statusnya tidak bisa naik level menjadi firman Tuhan. Baca Yohanes 21 nomor 24 25. Kalau Yohanes aja bukan penulis buku Yohanes, apalagi yang ada di Pulau Patmos. Yohanes 21 berapa Bang Zuma? 21 nomor 24 25. Nomor 24 ya. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Iya, memang karena cerita kehidupan Yesus itu kan banyak, ajarannya banyak. Jadi ini disimpulkan di dalam Injil, di intinya seperti itu. Bang Zuma. Dialah Emang Bang murid. Zuma tafsirnya seperti apa? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dia itu siapa di situ? Nah, ini Yohanes. Lah harusnya dia mengatakan akulah murid. Kalau penulis Yohanes adalah Yohanes. Ya itu Bang Zuma. Jadi begini loh Bang Zuma. Mungkin memang saya akuin Bang Zuma itu pinter. Oh, saya akuin Bang Zuma mau mempelajari Alkitab, apalagi bisa bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani Saya- juga. Kalau bisa, Enggak, saran saya saya enggak bahasa Ibrani juga dong Bang Zuma. Cuman di dalam ayat ini makanya Bang Zuma harus perlu diketahui ya. Jadi
Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskan dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini maksudnya Yohanes, Bang Zuma. Seperti itu. Dialah murid. Kok kalau saya yang menulis, maka saya mengatakan akulah murid. Nggak begitu, Bang Zuma. Loh kok nggak begitu? Tapi Jangan ngomong-ngomong, dipelintir. ini pendeta-pendeta belum ada yang naik ya, Bang Zuma ya? Kalau pendeta pasti ini agak mengkeret ininya. Hah? Takut dia naik. Termasuk saudari Esti ini berani. Salut saya, salut. Ini bukan, mohon maaf nih Bang Zuma, saya kan bukan pendeta juga. Saya cuma baca doang sih seperti itu Bang Zuma. Jadi saya tiap hari saya baca. Makanya saya bilang tadi sama Bang Zuma kan, kalau Bible, Alkitab itu tidak bisa mengambil ayat dari satu ke satu. Makanya kan banyak aliran Kristen seperti itu. Makanya kalau saya baca Paulus bilang, oh hukum Taurat batal. Tapi di ayat yang satu lagi dia bilang tidak batal. Seperti itu. Jadi memang ayat-ayat dia itu sukar difahami Bang Zuma. Makanya kita kumpulin ayat. Kita kumpulin sehingga makanya saya pikir, oh ya udah. Makanya aliran saya di Advent. Karena saya baca dulu baru saya ke Advent. Enggak, saya ke Advent dulu baru saya baca. Seperti itu Bang Zuma. Jadi saya baca dulu nih, gitu. Iya, nggak apa-apa. Silakan aja. Silakan saudari saya ini mau belajar jadi Advent atau jadi apapun. Yang pasti kalau kita belajar Bible itu yang kita lebih kedepankan itu adalah akal kita. Akal dulu yang kita pakai. Habis itu kita telusuri baik-baik. Karena kenapa? Boleh saja kita beriman dulu baru berakal. Boleh juga dibalik, akal dulu baru beriman. Dua-duanya boleh. Selama akal tetap kita pakai menjadi alat filter untuk mengimani sesuatu. Karena kalau kita tidak menggunakan akal, apapun bisa kita tuhankan. Apapun bisa kita tuhankan. Tetapi kalau kita menggunakan akal, sama seperti umat Islam hari ini. Tak ada keraguan. Berdebat dengan Kristen yang level apapun, Islam tak pernah ragu. Tuhannya pencipta langit dan bumi. Tidak diperanakkan, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak serupa dengan makhluk. Segalanya menggantung kepada dirinya. Tidak ada kemudian yang serupa dengannya. Umat Islam tak ada beban. Berbicara mengenai Yesus manusia. Ada beban di situ. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan hidup kekal adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan. Dan mengenal dirinya sebagai apa supaya hidup kekal? Ya utusan Tuhan. Islam lolos di situ. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Al-Quran surah As-Saf. Nabi Isa diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jelas itu, kami nggak ada beban. Coba. Apabila ia datang yaitu penyesat bernama Kristus, kami lolos. Karena Nabi kami tidak bergelar Kristus. Sedangkan yang Anda sembah bergelar Kristus. Kalau saudara masih menggunakan akal, bukan hari ini, tetapi setelah ini Anda kembali belajar. Belajar. Jangan puas. Boleh saja Anda benar, Bang Suma yang keliru. Atau sebaliknya, saya yang benar, Anda yang keliru. Nah, untuk itulah kemudian silakan belajar terus, tanggalkan dulu doktrin, tanggalkan dulu dogma. Pelajari saja Bible, karena Bible itu petunjuk. Petunjuk Anda itu. Sama seperti saya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk iman saya. Oleh karena itu, akal yang harus kita pakai. Percuma ada tertulis huruf-huruf di sebuah buku, kalau buku-buku itu tidak kita pakai akal untuk membacanya. Karena dia terurai huruf-huruf menjadi kata, berbingkai menjadi kalimat, kalimat membuat sebuah pesan, maka akal kita mendeteksi apa sih pesannya tulisan-tulisan ini. Lepaskan dulu, tanggalkan dulu iman, kepercayaan, keyakinan. Pelajari berdasarkan akal. Pasti sampai kepada kebenaran. Mana tahu Yesus betul-betul Tuhan menurut catatan-catatan yang ada di situ. Bisa juga sebaliknya. Bisa jadi sebaliknya. Karena kenapa? Di dunia ini, saudariku, saya Islam, saudari Advent. Kita masih bisa memilih. Hari ini masih bisa kita berpikir. Hari ini mungkin kita Islam, besok mungkin kita keluar. Bisa kita memilih. Mana yang betul menurut kita, besok kita bisa rubah. Mana yang benar menurut kita, bisa kita ikuti. Mana yang salah, bisa kita tinggalkan. Di dunia ini. Tapi ketika kita selangkah masuk ke alam kubur, tak ada pilihan.
Urusan kita hanya menghadap kepada pencipta langit dan bumi, tak bisa lagi aku mau ke Islam, aku mau ke Kristen. Enggak. Oleh karena itu, sebelum kita ada di dalam sana, pakai semua senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Mata, telinga, mulut, otak utamanya. Pakai itu semua. Pakai untuk mencari kebenaran itu. Jangan ditidurkan. Akal jangan ditidurkan. Mata jangan ditidurkan. Kuping jangan ditidurkan. Pakai semua senjata itu untuk menembus kebenaran ilahi. Pasti akan sampai. Pasti akan sampai. Silakan Anda gunakan itu semua senjata-senjata yang Tuhan ciptakan untuk